Komunikasi adalah tindakan berinteraksi dan bertukar pikiran dengan orang lain. Pada dasarnya, saat berkomunikasi, orang mengirim dan menerima pesan. Ada dua bentuk utama komunikasi, verbal dan non-verbal. Dengan komunikasi verbal, orang mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya melalui bahasa lisan atau tulisan. Komunikasi nonverbal menggunakan metode lain seperti bahasa tubuh, termasuk ekspresi wajah, gerak tubuh, dan gerakan tubuh lainnya. Kami akan membahas kedua bentuk komunikasi ini dan memberikan contoh. Di video ini, kita akan membahas tentang verbal dan nonverbal communication di negara Thailand dan Egypt. Selamat menyaksikan! Orang Thailand dikenal amat sopan. Jika berjumpa dengan orang lain, mereka akan melakukan salam wai. Salam wai adalah cara orang Thailand menyapa orang lain. Ada 3 cara melakukan salam wai, tergantung siapa yang dihadapi. Cara yang pertama, yaitu menangkupkan kedua tangan di dada, disertai badan sedikit membungkuk. Ini dilakukan untuk menyapa kepada orang yang seumuran dengan kita atau sesama teman. Cara yang kedua, yaitu menangkupkan kedua tangan di hidung atau ibu jari menempel dengan hidung, disertai badan sedikit membungkuk. Nah, ini dilakukan untuk menyapa orang yang lebih tua dari kita. Kemudian cara yang ketiga, menangkupkan kedua tangan di dahi, disertai badan sedikit membungkuk. Ini dilakukan saat penyembahan Buddha atau untuk menghormati Buddha. And for your information guys, kalau di Thailand itu kaki dianggap sebagai anggota tubuh paling kotor dan kepala adalah anggota tubuh paling suci. Jadi jangan lakukan hal-hal ini saat kalian ada di Thailand. Pertama, ketika kita minta tolong orang lain untuk mengambilkan barang kita, jangan sekali-kali menunjuk dengan kaki karena itu dianggap sangat tidak sopan. Kemudian, saat berada di tempat umum atau dengan orang lain, kaki tidak boleh menghadap orang lain. Ini juga dianggap tidak sopan. Yang ketiga, saat kita bertemu orang atau melakukan conversation, dan jangan pegang kepala orang lain. Keadaan apapun, ini dianggap tidak sopan oleh orang Thailand. Di Thailand, isyarat tangan melingkar seperti ini adalah gerakan umum saat kalian ingin meminta tagihan restoran. Oke guys, selanjutnya mari kita bahas non-verbal communication di negara Egypt atau Mesir. Orang sana tuh biasanya pakai isyarat kayak gini, 4 jari menyentuh ibu jari, terus menghadap ke arah kita, kemudian diisyaratkan naik turun. Maksudnya, isyarat ini nih menyuruh seseorang untuk menunggu. Tunggu. Kemudian ada isyarat menunjuk kedua mata. Ini biasanya kalau orang Mesir ketika mereka disuruh, nah, mereka isyarat seperti ini nih, artinya mereka bersedia melakukan apa yang disuruh. Orang Mesir kalau udah isyarat megang hidung seperti ini, itu mengisyaratkan kalau mereka tuh udah muak begitu. Kayak rasanya kepala tuh mau meledak. Rasanya gue kayak mau mati ya, kira-kira gitu. Atau semisal mereka tuh dalam situasi atau menghadapi orang yang sulit buat kita handle. Orang Egypt kalau udah gerakin tangan di belakang telinga kayak gini, berarti mereka itu menganggap sebuah masalah itu tuh gak penting. Kalian tahu gak sih kalau bahasa Thailand itu adalah bahasa bernada atau biasa orang menyebutnya itu tonal language, di mana nada dalam bahasa Thailand itu sangat penting dan sangat berpengaruh. Karena berbeda nada sendiri itu sudah berbeda arti meskipun kosakatanya sama. Nah, nada dalam bahasa Thailand ini disebut dengan siang wan nayu. Ada 5 nada dalam bahasa Thailand. Siang saman, yaitu nada datar. Kemudian siang e itu nada rendah. Kemudian siang to itu nada jatuh. Lalu ada siang tri yaitu nada tinggi. Dan yang terakhir ada siang jatawa, yaitu nada bangkit. Yang pertama kita punya pa, artinya melempar. Pa, terus pa, artinya hutan. Pa, artinya kampung, maybe. Terus habis itu kita punya pa, itu manggil ayah. Dan satu lagi adalah pa,
Itu bahasa slang juga untuk manggil ayah. Selanjutnya mari kita bahas sedikit tentang verbal communication orang Mesir. Nah, gaya komunikasi orang Mesir itu cukup ekspresif dan bersemangat ketika berbicara. Mereka cenderung bertele-tele dengan bercerita dan menggunakan permainan kata serta lelucon. Nah, mereka umumnya terbuka dan emosional, menunjukkan kebahagiaan dan rasa syukur dengan bebas. Kemudian cara komunikasi orang Mesir itu tidak langsung. Ketika ada yang bertanya, mereka akan memberikan jawaban yang panjang yang mungkin tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian orang Mesir sering menggunakan humor dalam percakapan mereka dan menganggapnya memberi semangat ketika lelucon mereka itu dihargai. Dan biasanya mereka, orang Mesir sama orang Mesir, ketika bertemu pertama kali, mereka akan melontarkan 1 atau 2 lelucon.